元気ですか？元気です。です。はい。じゃあ、授業始めましょう。えっと、私たちの授業は何ですか今? Masih ini ya, masih ada beberapa membahas tentang, kata kerja bentuk T. Jadi hari ini temanya untuk menggabungkan 2 buah kalimat menjadi satu ya. Jadi, seperti kalimat majemuk dalam bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai menggabungkan 2 buah kalimat majemuk, mungkin, minasang sudah bisa membuat kalimat yang biasa dulu ya, coba yang, mainichi no shiakatsu. Jadi, kegiatan sehari-hari minasang kegiatan sehari-harinya apa saja? Coba ucapkan dalam bahasa Jepang. Nihongo de, itte kudasai. Ucapkan dalam bahasa Jepang apa saja kegiatan minasang sehari-hari? Dari pagi sampai siang atau sampai sore? Apa? Belum bisa menyebutkan kegiatan masing-masing? Baiklah, nanti insya Allah bisa. Ini ya, jadi untuk bab 16 ini kita, belajar tentang penggabungan 2 kalimat atau lebih menjadi 1 kalimat majemuk ya. Diharapkan setelah belajar kali ini, nanti minasang sudah bisa menggabungkan, kalimat ya. Yang pertama itu menggunakan kata kerja bentuk T dalam kalimat majemuk yang predikatnya kata kerja. Ya, jadi, maksudnya predikatnya kata kerja itu bagaimana? Kalau dalam bahasa Jepang itu predikat adalah, bagian akhir dari sebuah kalimat ya. Jadi memang tidak bisa disamakan persis dengan struktur kalimat bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Biasanya seperti itu ya. Kalau bahasa Jepang itu subjek, objek, predikat. Jadi susunannya adalah subjek, objek, predikat. Dan, perbedaan yang lain dalam bahasa Jepang itu dikenal kata bantu ya. Jadi setelah subjek ada kata bantunya, setelah objek ada kata bantunya. Jadi ada subjek wa, objek o, predikat gitu ya, umumnya seperti itu. Subjek wa, objek o, predikat. Nah, di sini disebutkan predikatnya kata kerja. Kalau di bahasa Indonesia kan predikat itu memang selalu kata kerja ya. Jadi kalau dalam bahasa Jepang yang di akhir kalimat itu kan tidak selalu kata kerja. Jadi ciri-ciri kalimat yang predikatnya bukan kata kerja adalah kalimat tersebut diakhiri dengan desu. Jadi kalau kalimatnya diakhiri dengan desu berarti itu bukan kata kerja predikatnya. Nah, desu di sini, bisa bukan apa ya, bukan berarti desunya desu saja, bisa, berubah-ubah desu itu kan, bisa ya bisa dewa arimasen, bisa desta, dewa arimasen desta, gitu ya. Jadi pokoknya dari asalnya dari desu. Nah, itu berarti predikatnya bukan kata kerja. Nah, itu juga nanti kita belajar juga membuat kata majemuk dari kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Contohnya kata sifat dan juga kata benda.
Nah, itu. Berarti kalau untuk yang kata sifat dan kata benda ini, berarti kalimatnya diakhiri dengan desu. Karena dia bukan kata kerja predikatnya. Seperti itu. Untuk mainichi no seikatsu, kehidupan atau kegiatan sehari-hari, minasan kan sudah bisa menyebutkan contoh kalimatnya, yaitu dengan menggunakan pola titik-titik wa, titik-titik o, titik-titik ya, kata kerja. Dan sudah bisa menggunakan kata kerjanya bentuk mas. Contohnya, bangun jam 6 pagi. Bagaimana bahasa Jepangnya? Boleh silahkan dicoba, diulang pelajarannya. Karena ini masih ada hubungannya ya. Pokoknya saya setiap hari bangun jam 6 pagi. Suara saya jelas kan ya? Ini nggak ada yang jawab atau memang nggak ada suaranya? Saya nggak dengar. Watashi wa Watashi wa mainichi wa gozen ji ni okimasu. Gimana mau Ledersang? Watashi wa rokuji mainichi gozen ji ni okimasu. Gozen apa? Rokuji. Sebelum Oh, gozen rokuji ya, ni okimas okimasu. ya. Boleh ya, boleh pakai gozen, boleh tidak juga, tidak apa-apa ya. Tapi Langsung memang roku ya, Sensei ya? ya boleh Mainichi rokuji. rokuji gitu ya? Cuman kalau kan okimas ya bangun. Kalau umpamanya bangun pasti jam 6-nya jam 6 pagi kan, masa orang setiap hari bangunnya jam 6 sore gitu kan. Jadi gozen itu kan hanya menegaskan bahwa jam 6-nya itu jam 6 pagi gitu. Jadi boleh dipakai, boleh tidak, silahkan gitu. Ya, mainichi watashi wa goji ni okimasu boleh. Atau mainichi watashi wa gozen rokuji ni okimasu boleh. Kemudian setelah bangun biasanya apa? Kalau sehari-hari. Ya, sarapan. Bagaimana bahasa Jepangnya? Boleh pakai jam? Jam berapa? Nanji ni asa gohan o tabemashita ka? Tabemashita. Tabemasu ka? Nanji ni asa gohan o tabemasu ka? watashi wa Hai. yonji Yo, onjiji kalau yonjiji 4 jangan yon. Ya kalau untuk 4, untuk jam pakainya yo saja. yoji Hai. abema sawa desu. Katanya tadi mau ngomong sarapan, sekarang sawah. Habis setelah sarapan watashi wa Mandi dulu apa sarapan dulu? sarapan mandi dulu watashi wa yoji Yoji ni sawa desu. sawa. Sawa ni sawa desu. Nah, kok sawa des? Asagohang ya, Sensei? Sawa itu kan kata benda ya, kata benda. Nah, maksudnya kan mandi shower kan. Nah, kalau kata benda supaya jadi kata kerja belakangnya pakai apa? Kata kerjanya. Bukan, kata kerjanya untuk mengkata kerjakan kata benda gitu ya. Contohnya Mas. apa? Shimasu. Iya, jadi bagaimana tadi? Kalau jam 4 mandi shower. Yojuji sawa shimasu. Sawa simat boleh atau sawa simat boleh ya. Sawa shimasu. Hai, itu kalau mandinya pakai shower ya. Kalau yang mandi kita itu mizuo abimas. Abimas ya, mandinya abimas. Abimas. Nah, ini ada di sini. Nah, itu.
Ya, jadi ini mizu o abimas. Mandi pakai air gitu. Padahal mah ya ini shower juga pakai air juga ya. Tapi biasanya kalau mandi kita itu mizu o abimas gitu. Kalau yang opuro itu kan Jepang ya. Kalau di Jepang Berendam. ya Berendam. berendam. Mm-mm. Dan Opur. berendamnya Opur. sekali ya. Ya, kalau di Jepang itu mandinya berendam tapi sekali. Jadi pas sebelum Jam 10. tidur. Sebelum tidur saja. Jadi kalau pagi kebanyakan, kalau dulu ya, kalau sekarang apakah sudah berubah pola kehidupan masyarakatnya? Ya tidak tahu ya. Kalau dulu enggak ini. Opur. Kalau pagi enggak mandi. Jadi hanya sikat gigi dan cuci muka saja. Nah, di pelajaran kali ini tidak ada pelajaran kosakata tentang bukan mandi, sikat gigi dan apa tadi? Cuci muka. Cuci muka. Ada yang tahu nggak apa bahasa Jepangnya? Kao. Kao. Mencuci. Mencuci udah pernah belum? Kao, arau. Jadi bentuk masnya apa? Arausimas. Bukan. Menjadi apa kalau ke dalam bentuk mas? Kemarin sudah. Haburashi. Jadi apa? Kan kao, Kusimas. arau. Itu arau kata kerjanya. Untuk menjadi mas, menjadi apa? Mo. Iya. T. Jadi apa Marlesang? Arau jadi? Arete. Mo. I. Desta. Araimas. Iya, araimas. Jadi ingat-ingat ya, merubah kata kerja bentuk dasar golongan 1 ke dalam bentuk mas itu yang dari akhirannya u menjadi akhiran i. Golongan 1 cirinya adalah diakhiri dengan u, suru, bu, mu, nu, ku, gu, su. Nah, itu kan u semua. Nah, kalau dirubah ke dalam bentuk mas, ganti jadi i. I, si, i, ci, ri, bi, mi, ni, ki, gi, si gitu ya. Jadi arau jadi arai tambah mas. Arai mas. Ini kata kerjanya saja ya. Kalau yang lainnya tadi kao. Kao itu kan wajah ya. Ya ingat-ingat mungkin kalau orang seumuran kita ya dulu tahu ya ada sampo itu kao ya, produk dari kao ya, itu kan dari Jepang ya, perusahaan Jepang kao. Gambarnya wajah bulan. Itu kao araimas, mencuci muka. Gitu. Kemudian katanya tadi setelah cuci muka sikat gigi. Ada yang tahu bahasa Jepangnya? Haburashi. Haburashi. Itu beras. Beras mungkin beras itu ya dari bahasa Inggris ya. Sikat gigi kali ya Sisi ya kali ya. Ya, tapi kalau bahasa Jepangnya itu menyikat itu migaku. Migaku. Jadi apa bentuk masnya? Migakimas. Iya, betul. Migakimas. Nah, jadi menyikat gigi apa? Apa jadinya Maulidarsang? Tadi kan H itu gigi. Kemudian O itu kan mengikuti objek ya. Gigi adalah objeknya. Kata kerjanya, predikatnya migakimas. Jadi menyikat gigi bahasa Jepangnya adalah habura. Pakai yang tadi Sisi, haburashi. H-nya saja. H itu gigi. Migakimas. Iya, ini kan contohnya ini. Ini objeknya, ini kata bantu yang mengikuti objek, ini predikatnya. Predikatnya adalah kata kerja. Ya. Tadi kao, ya di sini kao wajah.
Kao, terus di sininya araimas, mencuci. Kao araimas, mencuci muka. Nah, sekarang kata kerjanya migakimas, menyikat. Berarti di sini migakimas. Di sini migakimas. Iya, gigi itu ha. Ha, kemudian o, migakimas. Hao, migakimas. Seperti itu ya. Contoh yang lain, kegiatannya kalau pagi apalagi? Selain tadi bangun, kemudian cuci muka, kemudian sikat gigi, terus apa lagi? Sarapan. Sarapan. Sarapan apa bahasa Jepangnya, Rizky-san? Asagohang. Ya, asagohang, yaitu menunya ya. Jadi kalau makan sarapan pagi, bagaimana? Gohang tabemas. Iya, asagohang. Oh, jadi asagohangnya di sini objek, kemudian kata bantunya o, makan, tabemas, predikatnya tabemas. Asagohang o tabemas. Sudah berapa tuh kegiatan di pagi hari? Bangun, mandi, sikat gigi, terus apa lagi? Makan, sarapan. 4. Makan, sarapan, cuci muka. Ya, sudah 5. Terus apa lagi biasanya? Asagohang. Pakai baju. Ya, pakai baju. Pakai baju mah udah tadi sambil mandi. Pan o tabemas. Bapak o tabemas. Nah, O kohi nomimashita. nah itu dia. Kopi ya. Jadi om lagi. Bang Taufik. Taufik Sang itu jadi mau menggabungkan. Jadi di pagi hari dia itu makan roti, mungkin kemudian apa tadi? Sama apa? Minum kopi ya? Minum. Kopi. Kohi nomimashita. Nah, itu ingat-ingat ya, Taufik Sang. To itu hanya untuk menggabungkan 2 buah kata benda. Ya. Jadi tidak bisa kata kerja digabungkan dengan to. Jadi, iya, itu kan artinya dan. Artinya dan. Tapi tidak bisa, tidak sama dengan dan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia dan kata benda, umpamanya apel dan jeruk, ya dan juga. Makan dan minum, ya pakai dan juga. Kalau bahasa Jepang tidak sama. Ya, jadi tidak bisa dannya itu to. To itu kalau umpamanya ringo to mikang, apel dan jeruk boleh. Atau Taufik Sang to Maulidar Sang. Jadi sama-sama kata benda ya. Nama orang kan kata benda juga. Terus apa lagi? Mizu to gohang. Mizuto gohang boleh juga. Terus apa lagi? Ocha to miruku. To itu jangan jadi tuh, bukan bahasa Inggris. Sinte berarti nggak boleh digabung sama kata kerja ya, kata benda sama kata benda gitu, yang pakai to itu. Iya. Nah, makanya di sini bab ini kan kita akan menggabungkan 2 buah atau lebih kata kerja, kegiatan. Nah, itulah akan dipelajari di bab ini. Makanya tadi ditanyakan kalau pagi ngapain aja gitu kan. Nah, banyak kan, banyak kegiatannya. Nah, itu makanya nanti pas disebutkan bagaimana cara menyebutkannya. Kalau saya setiap pagi itu bangun, kemudian sholat, mungkin mandi, makan pagi, terakhir baru berangkat kerja, umpamanya gitu ya. Nah, itu bagaimana? Itu nggak bisa umpamanya asal kita bangun pagi, malah udah kesebut. Asal okimas, to gitu. Apalagi mizuo abimas, to. Asagohang o tabemas, to. Nah, itu tidak bisa, itu salah gitu ya. Strukturnya tidak seperti itu. Nah, nanti kita pelajari. Baik, ini ada kosakata baru mungkin yang perlu disampaikan ya. Oh iya, dalam buku Minani Honggo itu kan ada tuh kosakata baru. Nah, biasanya sensei nggak
nggak bisa semua disampaikan di sini. Jadi mohon maaf ya kalau umpamanya ada yang belum disampaikan. Jadi biasanya diambil beberapa saja gitu. Nah ini ada juga di buku Minna Nihongo itu tentang ini anggota tubuh kita, ya. Ini dibacanya apa yang nomor ini 1? Ataki. Hmm? Ataki. Atama. Iya, atama. Atama ya, atama. Biasanya kalau orang pinter disebutnya atamaga i. Atamaga i. I itu bagus. Jadi kepalanya bagus katanya. Maksudnya otaknya encer kalau kita ya. Isi kepalanya maksudnya kan. Bukan kepalanya bagus. Jadi kepalanya kayak bunga atau lonjong. Nah ini yang kedua berarti ini ya. Yang kedua apa nih? Cuma hanya 1 huruf, gampang. Nih. Ya, me. Ya, me, mata. Ice. Ais. Ais, kalau ais 2 ya. Kalau bahasa Jepang nggak ada gitu ya. Kalau bahasa Inggris karena matanya 2 jadi ais ya. Nah ini nomor 3 apa? Hana. Nah jadi hana itu ada yang artinya bunga, ada yang artinya Hidung. hidung. Iya, gimana ngebedainnya? Pengucapannya ya, Sensei. Sama, pengucapannya sama. Hana. Nah, itu kalau hana, kalau pengucapannya yang lebih paham orang Jepang ya, untuk cara pengucapannya, intonasinya mungkin biasanya berbeda atau tidak, itu ya seperti ame permen dengan ame hujan gitu, ada yang ame gitu ya, ada yang naik dulu baru turun, ada yang turun terus katanya gitu ya, itu beda. Tapi itu kalau untuk orang Jepangnya mungkin lebih paham ya, kalau kita ya pokoknya sama ini, sama tulisannya. Tapi kalau pakai kanji tulisannya beda, hana hidung dengan hana bunga itu tulisannya beda, jadi bisa dibedakan dari tulisannya. Nah itu. Tapi kalau pakai hiragana ya sama saja pokoknya gini, hana itu hidung atau bunga. Nah yang keempat nih. Kubi. Ya, kubi apa? Neck, leher. Ya, udah pada pinter kok bahasa Inggrisnya, Sensei malah nggak bisa. Ini apa? Mulut. Mulut. Ya, kanji mulut itu gampang sekali, hanya kotak ya, seperti tahu. Jadi itu gambar mulut yang lagi kali gitu ya, mulut bolong ya, itu gambar kanjinya gitu, ingat gampang. Terus ini Senaka. apa berarti ini back? Punggung. Belakang. Kalau di belakang berarti senaka. Kalau yang di depannya ini apa? Dada. Sama di belakangnya naka nih. Onaka. Iya, onaka. Sering ada yang bilang nih, biasanya onaka gak peko-peko ya. Apa tuh onaka gak peko-peko? Film. Muluk-muluk. Perutnya kalau bahasa Indonesia perutnya dangdutan gitu. Oh, kelaper ya. Keroncongan. Iya keroncongan gitu. Kalau keroncongan sekarang udah nggak ada sih keroncongannya, jadinya perutnya dangdutan. Ya, jadi onaka perut, kemudian ini ude lengan, kalau T ini tangan. Ya, jadi kalau tangan tuh dari pergelangan ke bawah gitu ya, dari ke atas apa ke bawah? Ya dari pergelangan tangan ini T gitu ya. Jadi kanjinya juga gambar seperti ini gitu, ada jari-jarinya gini. Nah kalau ude ini dari sikut sampai ke pergelangan. Nah ini apa? Hiji. Ini sikut ya, sikut. Asi sering dipakai apa? Asi? Nasi. Kaki. Ini di antara kosakata ini kan ada yang sudah hafal apa saja? Belum, Sensei.
Belum ya? Ne. Ya tadi kan onaka. Jadi hafalkan onaka gak peko-peko. Nah, jadi onaka itu perut. Ya, perut. Terus apalagi hana, gampang ya, hana. Hana. Ingat-ingat hana sama dengan bunga. Apa tuh? Hidung. Hidung. Ya, jadi bunganya ada di sini nih, ada di hidung. Terus yang ini apa mata yang tulisannya hanya satu huruf. Nih. Ne. Me, me ya, me, mama, me, ya, bukan nenek tapi mama, me, ya, me. Tangan gampang nih, satu huruf juga. Te. Iya. Jadi kalau cuci tangan itu te arai, biasanya apa ada tempat cuci tangan bacaannya te arai, gitu. Arainya dari arau, arai mas, ya. Te arai. Terus tahu lagu ini kan kalau angkatan tua itu angkatan kita tuh bukan kita ya karena ada Marlesang. Ada yang lagu kepala, pundak, lutut, kaki itu. Head, shoulder, knees, and toe. Iya ya. Iya, nah seperti itu kepala, pundak, lutut, kaki. Nah ini bisa bahasa Jepang juga ada dilakukan seperti itu. Atama. Nah, tapi di sini pundaknya nggak ada. Pundak itu kata. Jadi atama kata hiza asi gitu. Atama kata hiza, ini hiza lutut, asi kaki. Kepala, pundak, lutut kaki gitu kan. Nah, itu lagunya atama kata hiza asi. Nah, coba sama-sama nyanyi seperti itu. Katama. Atama kata hiza asi. Udah segitu aja. Atama kata Hiza asi. Iya. Lagi. Atama kata Hiza. Mesti hiza asi. Iya. Rizky Sang hiza ya ada haknya. Hiza. Iya, bukan iza tapi hiza. Jadi kalau ditanya lutut wa nihongo de nan desu ka? Hiza desu. Hiza desu. Ya. Boleh singkatnya hiza desu atau lutut bahasa Jepangnya hiza. Bagaimana? Lutut wa. Nihongo de. Hiza. Ya, coba Rizky Sang. Lutut wa nihongo de hija. Hija desu. Iya. Iya, desnya jangan lupa ya. Hai, coba Marle Sang. Perut wa nihongo de nan desu ka? Perut wa nihongo wa onaka desu. Bukan wa-nya nggak ada dua, wa cuma sekali. Oh. Ulangi. Perut wa nihongo de onaka desu. Hai. Maulidar Sang. Kepala wa nihongo de nan desu ka? Sumimasen, Sensei. Kepala wa nihongo de nan desu ka? Kepala wa nihongo de atama desu. Hai. Taufik Sang ga imasu ka? Hai. Taufik Sang. Hidung wa nihongo de nan desu ka? Hidung wa ini apa ini? Hana desu. Iya, hidung wa nihongo de hana desu. Hai, bagus. Ya. Nah, ini kata atarasi kotobaya kosakata baru yang berikutnya sebetulnya ini sudah pernah atau sering diucapkan tapi belum dituliskan mungkin atau sudah juga ditulis ya. Ini apa bacaannya? Nagai. Nagai. Yang ini
Nijikai. Nijikai. Ijikai. Hai. Nagai. Yang pendek. Nijikai. Iya. Apa artinya? Nagai? Panjang. Panjang. Panjang pendek. Mizikai? Mijikai. Pendek. Pendek. Kalau mizikai untuk orang apa? Maksudnya untuk ukuran ke bawah? Kalau maksudnya bukan mizikai. Pendek ukuran ke samping itu mizikai. Kalau pendek ukurannya ke bawah apa? Hikui. Hikui. Iya, hikui. Iya. Kalau mizikai pendek ukuran ke samping, lawannya Nagai. nagai. Ini sudah ada di sini ya, lawannya nagai. Nah, kalau pendek ukurannya ke bawah, lawannya Takai. takai. Ya, takai, tinggi ya. Itu. Jadi pendek dalam bahasa Jepangnya ada dua, mizikai dan hikui. Lawannya beda lagi, lawannya sama tinggi dan panjang. Tinggi takai, panjang nagai. Ya. Kemudian yang ini apa? Bahasa Indonesianya kira-kira apa ini? Terang ya. Terang dan Gelap. Redup. Gelap. gelap. Iya. Ada kurai, ada karui, ada kiroi. Ya, itu mirip-mirip ya. Kiroi putih. Kiroi putih. Kalau ini Akaroi gelap. kurai. Mana gelap? Kurai gelap. Kurai. Kurai. Iya, kurai. Terus ini Akaroi. Karui. akarui. Akarui Sama. terang. Iya. Kalau tidak ada A-nya gini, karui. Gelap. Bukan, tidak ada A-nya, jadi karui doang. Karui. Lawannya omoi. Sudah ya, sudah dipelajari. Belum. Sudah. Kalau 10 kilo itu omoi. Kalau 1 on karui. Ringan. Iya. Omoi itu berat. Lawannya karui. Hamakunai. Nah, kalau itu bukan lawannya, itu menyangkalnya, bentuk negatifnya. Ya, jadi Lagi yang gelap apa tadi? Kunai. Kurai. kurai. Lawannya akarui. Nah, ini nanti Kurai lain. ini kata sifat golongan berapa? Jadi kata kerja dan kata sifat ada golongannya ya. Ini kata sifat satu ya. Ada yang bilang kata sifat satu, ada yang bilang i. Kata sifat i ya, kata sifat i atau i keiyoshi gitu ya. Ada juga yang bilang kata sifat satu. Jadi kata sifat satu itu yang berakhiran i seperti ini. Kalau keiyodoshi kata sifat dua, ada juga yang bilang na keiyoshi. Jadi yang diakhiri dengan na. Nah. Ini juga nanti dipelajari. Ada ya di bab 16 ini ada densha. Apa densha? Kereta. Ya, kereta ini tram apa namanya? Tram ya. Densha. Ini norimasu. Norimasu artinya ini sudah di bab Naik. ya, Naik sensei. Ya, naik. Untuk norimas ini artinya naik kendaraan ya. Mengendarai atau menumpang kendaraan itu norimas. Jadi umpamanya kuruma ni norimas, noru. Tapi kalau naik pohon tidak noru lagi, tidak norimas, bukan. Naik kuda juga tidak norimas, ya beda. Di dalam bahasa Jepang
Itu kan kalau not T itu sama saja dari norimas, hanya bentuk T gitu. Tapi beda lagi, nanti naik itu ada yang artinya mendaki, itu juga naik. Jadi naik gunung itu kan kita juga Nobari. ada ya, mendaki ya. Bahasa Jepangnya bukan norimas gitu. Nobari. Noboru iya, noborimas. Nobari. Nobo. Ya, noboru, noborimas. Kalau ini noru, norimas. Kemudian kalau naik kuda itu menunggang. Menunggang beda lagi. Nah, ini turun. Kalau turun, oru jadi Orimas. orimas. Ya. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Untuk kata tak naik, kendaraan, dan turun, ini kata bantunya diingat-ingat, ini beda. Ini pakai ni, yang ini pakai wo. Kenapa Sensei kok gitu? Ya pokoknya itu aturannya begitu. Jadi kalau aturan umumnya kan kalau wo mengikuti objek, ya kan? Mengikuti objek, dan kata kerjanya itu kata kerja transitif, kata kerja yang memang memerlukan objek. Kalau ini kan tidak, ini kan intransitif, turun, ya turun aja, nggak turun apa gitu ya kan. Kalau yang memerlukan objek kan contohnya makan, minum, membaca, menulis, itu kan bisa pakai objek. Umpamanya membaca buku, makan apel gitu dan sebagainya. Jadi pakai o. Kalau ini turun, ini intransitif tidak pakai objek. Tapi di sini untuk menyatakan tempatnya itu pakai wo. Jadi kalau ada wo yang bersama dengan kata kerja yang tidak perlu objek, berarti wo ini menunjukkan bahwa kata yang di depannya itu adalah titik awal. Jadi awal. Jadi dia turun dari gitu ya. Turun dari ini. Turun dari apa? Kereta. Kalau yang ini norimas juga sama nih ini. Berarti ini awal. Kenapa tidak o? Ditanya ya sama orang Jepang kalau apa tuh? Pas hari Jumat ya? Hari Jumat ya. Ada orang Jepangnya. Kenapa enggak ada densao norimas gitu? Kenapa densha ni noru gitu? Ini tadi sudah. Nah, ini beberapa kegiatan di pagi hari. Ini gambarnya kayaknya dari pelajaran bahasa Mandarin ya. Jadi mungkin Marlesang tahu ya ini. Apa nih kanjinya dibacanya? Marlesang belajar bahasa Mandarin kan? Iya, tapi udah lupa. Oh. Iya, ini kalau bahasa Jepang kan okimas, bangun. Tadi ini apa tadi? Pao migakimasu. Pao migakimasu. Terus cuci muka? Hak megigi. Ya, Kau araimasu. Hai, kau araimasu. Nih. Sawa. Sawao simas. Kalau sawa simas. Kalau mizu abimas. Ya. Kalau mandi melakukan mandi. Kalau shower melakukan shower. Sawao sawao simas. Kalau mizuo abimas. Nah ini Asagohan. Asagohan. Ada jihan ya. Asagohan. Jihan apa siapa tadi? Yasmin. Yasmin Sensei. Oh iya Yasmin. Iya Yasmin. Yasmin Sang. Kemana aja Yasmin? Aku kemarin nggak bisa megang HP, jadi nggak lihat dari kelas sih. Oh, ketinggalan ya? Iya. Mungkin lumayan rada bingung ya. Tapi ikut itu nggak yang siaran tundanya? Iya, Sensei. Oh iya, nanti kalau ada yang kurang paham, tanyain aja ya. Siap, makasih Sensei. Ya, sama-sama. Ini pergi ke sekolah ya. Apa tuh pergi ke sekolah? Gakkoe ikimasu. Gakkoe ikimasu. Ini kayaknya makan siang ya? Apa makan siang?
Hirugohan. Hirugohan. Hirugohan o tabemasu. Tabemasu. Ya. Ini pulang sekolah. Kaerimasu. Gakoi karimasu. Gakoi kaerimasu. Masa pulang ke sekolah? Pulang mah dari Oke. sekolah. Uchi. Ya, Karimasu. boleh. Kako Ucie kaerimasu karimasu. boleh. Uchi Pulang kaerimasu. ke rumah ya, pulang ke rumah. Atau gakokara mungkin ya dari sekolah. Ya. Ini kemarin yang makannya banyak, makan satu hidangan apa ya? Kazoku to isoni bersama keluarga apa ya? Ngapain ya? Shoku. Ya, soku apa? Sokuji shimasu. Iya, sokuji shimasu ya. Hai. Nah, ini juga, nah ini sama tadi ini kan apa nih? Supaya ikimas. Mana supaya ikimas? Emang ada di sini? Nggak ada ya? Ada nggak di sini? Pergi ke supermarket. Oh, ada ini ya. Yang pakai keranjang. Kayaknya ini ya yang ungu, ini nih supaya ikimas. Terus terebiomimas mana? Ini yang merah terebiomimas. Bawa yang supa. Nih yang bawa remote. Nih inu sampo suru, sampo simas. Apa? Inuto sampo simas. Apa sampo simas kemarin? Jalan-jalan Jalan. Ya, jalan-jalan. sama anjing. Noi. Iya, sama inu, ya, sama inuto, sama anjing. Kemudian ini apa nih? Banggohang. Tadi kan udah ada hasagohang, hirugohang, nah banggohang. Makan malam. Iya, Dinner. makan malam. Dinner. Kemudian ini hatarakimasu. Biasanya Bang Topik senang banget nih. Kosakata hatarakimasu. Apa? Kerja. Masak. Hatarakimasu. Kerja. Siapa tadi yang bilang masak? Watashi. Rizky-san. Bekerja masak. Kalau masak itu Rio Riori. kurimas. Riori itu masakan. Oh, Rio Riori. sukuru itu membuat. Jadi rio sukurimas ya. Kemudian ini tadi rokuji nih okimas. Yang mana? Atas. Pertama. Atas. Ya, apa artinya? Bangun jam 6. Ya, Bangun bangun jam jam 6. Bangun jam 6 pagi. Yang ini hongo yomimas. Apa artinya? Tidur. Membaca buku. Membaca buku. Ya, hongo yomimas, membaca buku yang ini. Kemudian ini apa nih? Bisa baca nggak? Mana sensei? Ini yang oren. Enggak. Nggak bisa baca apa karena kecil apa karena gimana? Kecil. Ini sekarang bisa ya? Asagohang. Oh, asagohang. Asagohango. Tabemasu. Asagohang. Ini ada sawao abimas. Ternyata pakai abimas juga sawao abimas. Ya kalau sensei dulu katanya kalau sawa ya sawao simas. Berarti boleh juga nih. Da sawao abimas mandi sawar. Penting ada ayatnya sensei ya. Ada apa? Sensei kalau berkebun apa sensei? Aduh berkebun apa ya? Kalau Berkebun pagi itu kan pagi kadang-kadang kita apa nyapu-nyapu halaman gitu. Bersih-bersih tanaman. Oh, bersih-bersih apa berkebun? Iya, berkebun lah istilahnya sensei secara umum. Kalau nggak salah nokao simas ya kalau nggak salah kalau berkebun, tapi itu bertani. Tapi kalau bersih-bersih soji osimas, soji osuru. Jadi beres rumah apa gitu. Itu Iya. soji suru, soji osimas. Coba baca sama-sama yang paling atas.
Supao. Supae ikimasu. Hai. Sopae ikimasu. Hai, mau itu sama-sama. Supae. Supae ikimasu. Hai. Ikimasu. Yang merah. Terebiwo mimasu. Hai, sama-sama ya. Terebio mimasu. Terebio mimasu. Mimasu. Silakan yang biru. Ini tuh. Inoto Inoto samposimasu. samposimasu. Oke. Inuto samposimasu. Samposimas. Hai. Kemudian yang hijau muda. Banggohan. Apa? Banggo Banggo hango. hango Oh, tabemasu. tabemas. Hai. Berikutnya. Sugiwa. Hataraki. Hatarakimasu. Hai. Oh, yang biru. Roku Jini okimasu. Hai. Yang ini. Hongo yomimasu. Uno. Hai. Yang ini. Asago hango. Sago hango Tabemasu. tabemasu. Yang ini. Yawao abimasu. Hai. Yes. Ya. Udah tadi. Nah, ini menggabungkan dua kalimat atau lebih. Nah, di sini sekarang yang pertama itu menggabungkan dua buah kalimat yang predikatnya kata kerja. Ya, jadi yang predikatnya kata kerja. Biasanya dalam bahasa Indonesia disebutnya itu kata majemuk ya, kalimat majemuk. Maksudnya umpamanya saya pergi ke pasar. Saya membeli mangga gitu. Saya pergi ke pasar dan membeli mangga, umpamanya gitu ya. Atau ibu membeli mangga gitu ya. Nah, itu bagaimana dalam bahasa Jepang? Atau tadi yang sudah kita pelajari saja dari tadi ya. Setiap pagi saya menggosok gigi, kemudian bangun dulu ya, bangun, menggosok gigi, mandi, makan, dan berangkat kerja gitu contohnya. Nah, itu di sini ada contohnya itu setiap pagi saya jogging. Apa nih? Ayo baca bahasa Jepangnya. Mayasa. Hai. Watashi wa joggingu wo shimasu. Hai. Sama-sama ya. Mayasa watashi wa jogging wo shimasu. Mayasa. Watashi wa joggingu wo shimasu. Hai. Yang nomor 2, yang berikutnya. Ini sama. Ini sama. Hai. Maya sawatashi wa Watashi wa shawa wo shimasu. Ya, sama-sama. Mai asa watashi wa sawa wo shimasu. Maya sawatashi wa shawa wo shimasu. Hai. Yang berikutnya apa nih? Mayasa Watashi wa kaishae ikimasu. Hai. Sama-sama ya. Mayasa watashi wa kaishae ikimasu. Hai. Nah, sekarang digabungkan caranya dengan membuat kata kerjanya ini menjadi bentuk T. Nah, ini kan simas dari suru. Simas menjadi apa? Suru menjadi Shite. shite. Golongan berapa? Kata kerja golongan berapa? 1. Bukan. Tiga. Iya, golongan 3 hanya ada 2. Apa saja? Suru dan furu. Suhu. Naik tambah turun. Ya, suru dan kuru. Suhu. Kuru. Bentuk masnya? Shimas. Simas. Dan Timas. kuru jadi? Kimasu. Kimas. Iya, jangan bingung ya. Oh, pokoknya itu mah harus diingat. Jangan kuru jadi kurimas atau kumas gitu ya, jangan. Jadi suru simas, kuru kimas. Nah, ini simas bentuk T-nya apa? Shite. T. Iya, T. Ini tidak berat apa? Golongan 3 itu tidak beraturan, pokoknya harus dihafal. Suru, simas, shite gitu ya. Dari suru menjadi simas menjadi shite. Tuh. Nah, ini yang nomor 2 simas juga berarti sama shite. Nah, yang ini
Apa ikimas? Bentuk T-nya apa? Ite. Mas. Ite, Mas. ite atau ite? Ite. Double T, double I atau Single. biasa aja? Single. Biasa aja Biasa. susah. Biasa. Biasa gimana? Ite. Satu Satu T-nya. T. Coba dinyanyiin Marlesang. Coba. Dinyanyiin. Suruh bu. Bumunu bu. Nah, itu udah. Masa bumu nubu? Saya lupa ininya sih, saya lupa. Matsute bumunonde. Kuite gu ide. Apa habis itu? Shimasu shite. Ikimasu kite. Ikimasu shite. Ikimasu ite. Nah, Oh ya, ite. ini Ya, maaf. ikimasu kan? Ikimasu ite. Nah, jadi Oh, iya itu deh, pengecualian ya. Jadi Iya. ini kan iku. Harusnya kan ite kan ku Iya, jadi ku jadi ite ya. Contohnya kalau aruku berjalan itu aruite kan jadi ite. Nah, tapi terus apa lagi sih? Kaku menulis kaite, ya ku-nya jadi ite. Kuite kan gitu lagunya guide gitu ya. Nah, ini kalau untuk ikimas jadi ite pengecualian ya. Oh, Mas. Tapi di sini kebetulan di kalimat ini ikimasnya tidak harus dijadikan T karena dia di belakang. Jadi cara menggabungkannya kalimat di depan itu harus berubah menjadi bentuk T. Baru yang terakhirnya bentuk biasa. Jadi di sini mai asa watashi wa sawa shite. Salah. Watashi wa mana sih tadi? Oh ya. Mai asa watashi wa jogging wo shite sawa wo shite. Kemudian kaisai ikimasu. Jadi yang terakhirnya bentuk mas boleh. Aduh, sebentar. Apakah harus selalu bentuk ikimas? Enggak ya. Ini terakhirnya bisa ikimas, bisa ikimasta. Tergantung kalau di sini lampau semua, maka di sininya ikimasta. Tapi nggak boleh ini ya, nggak boleh campuran. Umpamanya menceritakan yang kemarin sama yang sekarang, nggak boleh. Nih. Jadi harus sama, ini setara. Jadi kan ini setiap pagi saya jogging, kemudian mandi, setelah itu berangkat kerja. Ya. Coba ada yang mau membuat kalimat dengan pola ini? Jadi kalau umpamanya sensei ini kegiatannya satu saja, jadi hanya dua. Umpamanya tadi Bang Taufik ya, sekarang buat kalimat kan tadi udah bahasa Indonesianya. Setiap pagi saya makan roti, kemudian apa tadi? Minum kopi ya, minum kopi dan makan roti. Tiap pagi saya bangun pagi, terus mandi pagi, terus asa gohang, baru Jangan sholat. banyak-banyak, biar bahasa Jepangnya nggak rumit dulu. Iya, maksudnya kalau dari kan di urutannya misalnya gitu. Terus gimana? Dah sampai sholat aja dulu. Nah, iya. Dia sambungannya itu pakai O semua ya. Oh. Begitu bukan, ya. jadi polanya itu ini. Kata kerja bentuk T, kata kerja bentuk T, terus kata kerja yang biasa. Oh, begitu. Tuh, belum bisa ini. Gimana? Mau dengar dulu. Ya, siapa yang mau nyoba? Yasmin Sang? Sudah bisa buat kata kerja bentuk T? Boleh, Sensei. Ya, silakan. Maksud apa ya?
Bangun pagi apa bang? Oh masak, masak tadi. Masak itu rio sukuru tsukuru. Jadi bentuk T-nya apa tsukuru? Sukute. Sukute, iya, karena ada di golongan 1 ya. Utsuru. Kalau sensei dulu nggak pakai nyanyi. Ini golongan 1 ngingetnya utsuru ate bumunu ande kuite guide susite gitu aja. Utsuru ate bumunu ande kuite guide susite gitu. Jadi gimana? Udah mau buat kalimat apa? Mayasa watashi wa ryori o sukutte. Hai. Bentar sih. Shower shite. Hai. Jimu ikimasu. Gym. Oh, jimu bakal- ikimasu. Jimu ikimasu. Jimu kan ya sensei? Kalau jimu ikimasu, kalau jimu shimasu bisa. Jadi apa itu jadi bergym gitu ya, ngejim, Iya. ngejim. Nah, itu gimana? Mau pakai yang mana? Coba ulangi. Mayasa watashi wa ryori o sukutte. Hai. Shower o shite. Hai. Jimu e ikimasu. Hai, Des. Bagus ya. Hai. Ada lagi yang lain yang mau nyoba? Jadi sensei pakai tabete, namite, begitu nanti. Iya. Kalau menggabungkan kalimat yang predikatnya kata kerja gitu, harus bentuk T, baru bentuk biasa. Wakarimashita. Hai. Siapa lagi? Marlesang mau buat kalimat? Nggak harus setiap pagi ya, atau umpamanya kalau minggu sayang ini gini, atau kalau malam saya gini gitu, boleh. Apa? Kalimat Lesang. Asa watashi wa shower shite. Shower shite. Hai. Asa gohan wo tabete. Hai. Tabete kalau tabete pergi kuliah. Saya kuliahnya di rumah. Ya biarin aja, orang ini cuma bikin contoh kalimat. Oh ya udah. Kemudian saya pergi ke Jepang gitu boleh. Oh ya udah. Asa watashi wa shower o shite. Asa gohan wo tabete. Gakko e ikimasu. Hai, bagus ya. Kalau lagi belajar bahasa nggak harus sesuai kenyataan, kosong juga nggak apa-apa gitu ya. Setiap hari saya pergi ke Jepang umpamanya, boleh aja orang cuman suruh bikin kalimat gitu ya. Nah, nggak usah takut, aduh saya bohong, nggak apa-apa. Coba Rizky-san nggak imas kak? Rizky-san masih ada? Kalau tidak ada, mau Lidarsa? Sensei, lagi mengarang dulu. Bentar Sensei ya. Ya, lagi mengarang ya. Umpamanya, kalau hari Minggu, umpamanya ya, hari Minggu hari Minggu mandi, kemudian pergi ke supermarket, kemudian nonton film gitu juga kan bisa ya, seperti itu. Atau ya pokoknya intinya seperti itu ya. Nanti kalau udah selesai boleh dicoba disampaikan. Nah, ini
waktunya sedikit lagi, kita lanjutkan saja dulu. Nah, ini untuk latihannya nanti diteruskan lagi ya, atau nanti kalau sedang review sama para sensei. Nah, ini untuk menggabungkan dua buah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Di sini kata sifat ya, yang di sini yang digabungkan adalah kata sifat. Nah, kata sifatnya sini kata sifat satu. Yang ini kata sifat satu. Jadi kalau kata sifat digabungkan itu, maka kata sifat satu akan berubah menjadi apa tuh di sini? Kute. Ya, menjadi kute. Dan harus apa ya? Harus setara. Umpamanya tinggi dan pendek itu tidak pakai ini. Kalau yang paradoks ya, waktu itu yang paradoks itu berseberangan itu pakainya ga gitu ya. Umpamanya celana ini mahal, celana ini bagus tapi mahal. Nah, itu nggak pakai ini, nggak pakai bentuk T, pakainya yang nggak, umpamanya apa, takai desu ga gitu ya, kirei desu gitu ya, bagus gitu umpamanya. Atau apa sih, apalagi contohnya yang berseberangan gitu. Takakunai. Takakunai desu. Apa takakunai? Bisa itu berseberangan. Luas sempit, Sensei. Iya, luas sempit mah itu lawan. Kalau paradoks itu umpamanya ini kayak bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang sulit tidak dengan mudah lawannya. Sulit tapi dengan menarik gitu. Jadi sulit tapi menarik gitu ya. Mujukasi desu ga ya, mujukasi desu ga. Terus apa tuh? Tadi apa ya? Menarik. Omoshiroi. Omoshiroi desu. Iya. Jadi bagaimana? Takai ga omoshiroi desu. Jadi kayak gini nih, umpamanya apa nih? Wakai de apa ini kalimatnya umpamanya di sini tadi nihongo ya. Nihongo wa pertamanya apa? Muzukashii desu ya. Nihongo wa muzukashii desu. Kemudian kalimat keduanya nihongo wa omoshiroi desu. Ya kan? Nah, itu kan bukan lawan kata, tapi paradoks namanya, berseberangan ya gitu. Nihongo wa muzukashii desu. Nihongo wa omoshiroi desu. Nah, kalau digabungkan, nihongo wa muzukashii desu ga, hanya ditambah ga saja. Omoshiroi desu. Jadi nihongonya saja yang dihapus. Nihongo itu susah tapi menarik gitu. Tetapi jadi ga di situ artinya tetapi. Umpamanya apa ya? Umpamanya apa sih? Umpamanya orang itu tidak cantik tetapi menarik. Ya, iya bisa ya, orang itu tidak cantik tapi menarik. Ano hito wa tidak cantik berarti kirei dewa nai ya. Kirei dewa arimasen ga. Orang itu hitam tapi manis. Bisa itu begitu. Iya bisa. Ntar dijilat dulu manis apa enggak. Ya, jadi ano hito wa apa tadi? Tidak apa?
hitam. Tidak menarik ya? Ano Tidak cantik Orang tapi menarik Oh. sensei. ano hito wa orang kire itu kunaya. Kirei dewa arimasen ga. Menarik. Menarik itu apa? Shinsetsu desu. Ya, menarik shinsetsu ya. Shinsetsu ramah. Ya. Tapi kalau yang di sini yang kita pelajari itu justru yang sama-sama gitu ya. Di sini contohnya kalau itu kan tadi yang berseberangan ya. Yang berseberangan pakai ga. Terus kalimatnya lengkap gitu, des. Sampai des, kemudian ga, baru berikutnya ditambah. Kalau di sini kata sifat yang pertama, yang mana pointernya? Nah, di sini mirror ya. Miller gitu ya, Miller. Mirror sang wa wakai des. Yang pertama, kondisi pertama, Miller itu muda. Kondisi yang kedua, Miller sang wa genki des. Ya, sehat. Jadi ini kan saling mendukung ya, tidak berseberangan. Sudah dia itu muda dan dia sehat. Nah, ini cara menggabungkannya. Miller sang wa wakakute genki des. Nah, ini tidak pakai ga lagi. Kalau ini pakai kute. Dipakai kute karena kata sifat golongan 1 kalau digabungkan dengan kalimat berikutnya. Jadi ini berarti kan belum selesai nih. Ada koma, kemudian sini baru des. Nah, ini kata sifatnya berubah menjadi kute. Jadi kalau kata sifat 1 berubah menjadi kute. Mira sangwa wakai. Wakai itu muda ya. Wakakute genki des. Jadi dia itu muda dan sehat. Gitu. Jadi tidak umpama wakai to. Nah, tadi jadi sudah tahu sekarang ya, tidak pakai to lagi. Tergantung ini apa namanya? Predikatnya. Kalau predikatnya kata sifat 1 berubah menjadi kute. Kalau tadi predikatnya kata kerja berubah jadi kata kerja te. Sampai di sini satu lagi deh sebelum ditutup ya, karena mau ada rapat apa-apa ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, dibahas satu lagi nih. Kalau satu lagi masih kata sifat juga. Kata sifatnya tapi kata sifat 2. Contohnya tadi kirei, hansam, genki, ya kireina, hansamna, genkina ya. Jadi kirei itu suka kadang mengecoh ya. Kirei itu bukan kata sifat i, bukan. Karena dia itu kireina. Ya, jadi dia kata sifat 2. Genkina, hansamuna, yaitu pakai na. Nah, itu untuk menggabungkannya, kalau kata sifat 2 ini pakai de, tidak kute. Nih di sini kan ada genki ya. Ada genki dan ada wakai. Nah, kalau genkinya ini yang di depan, maka ini genkinya pakai jadi de. Jadi bisa ke pola yang ini. Umpamanya dibalik nih. Miro sang wa genki de wakai des. Boleh. Jadi kalau kata sifat 2, belum selesai kalimatnya, masih ada sambungannya, maka dia pakai de. Genki de wakai des. Dan saya mau dua-duanya kata sifat 2 boleh. Genki de hansamu des. Kalau nggak disebutkan. Genki de kirei des. Bisa. Nggak boleh itu pakai kireina des. Nggak boleh. Sensei, kalau umpamanya kita bilang Miller sanwa wakai de genki des bisa juga? Wakai de. Oh enggak, karena wakai itu kata sifat 1. Kalau
kata sifat satu harus kute. Oh. Jadi di situ bagaimana kalau kita pakai wakai duluan, Sensei? Ini tadi, ini contohnya wakakute. Jadi i-nya, ya, ini di sini. I keyushi, maka huruf i dari kata sifat yang digabungkan akan berubah menjadi kute. Gitu. Jadi kalau untuk contoh yang kedua itu bagaimana, Sensei? Yang pakai na itu? Ya itu, ini tinggal dibalik saja. Ini kan gengki, ini kan genkina. Genkina wakai des ya, Sensei ya? Bukan. Maksudnya ini gengki itu kata sifat dua. Gengki, dari genkina. Kalau ini kan kata sifat satu. Nah, kalau kata sifat dua digabungkan, maka dia diganti de. Oh. Jadi genki de wakai des. Iya. Umpamanya selain genki, handsome, tinggi dan cakep. Sekarang gimana tuh? Tinggi dan cakep. Ya cakepnya itu kan handsome, tingginya itu takai. Berarti gimana? Takaku. Miller Sanwa handsome de takai des. Ya, itu kalau handsome-nya duluan. Sekarang kalau takai duluan, tinggi dan ganteng. Miller Sanwa handsome des. Iya, betul gitu Rizky-san. Takakute handsome des. Umpamanya Rizky itu sudah mah cantik, terus pinter. Nah, itu kan dua-duanya ini kata sifat dua ya. Kirei, kireina, dan jozuna. Ya. Jadi gimana? Rizky Sanwa Baik. kirede kyosu des. Iya, kireide jozu des. Seperti itu. Ada yang ditanyain nggak? Apa ya contohnya? Menarik dan apa lagi ya? Menarik itu dan apa ya? Sepadannya. Menarik dan pelajaran bahasa Jepang itu menarik dan cantik. Cantik dan cantik. Oh, kalau itu kan ini menarik itu, maksudnya beda ya, menarik. Beda sih, maksudnya yang omoshiroi. Kalau orang nggak omoshiroi, kalau orang bukan omoshiroi ya. Kalau orang kan shinsetsu tadi. Itu mah kata sifat dua. Maksudnya cari yang tadi ruangan ini terang dan bersih. Bersih kirei juga. Terang apa tadi? Akarui. Iya, bagaimana? Ruangan ini terang dan bersih. Kono hea wa Iya. Akaruite. Apa? Akaruide. Bukan, akarui itu kan i, akarui. Yang nah itu yang suruh hati-hati cuma kirei doang. Kalau yang lain Akarui kute. i-nya hilang. Akaru kute. Akaru kute. Kirei des. Akaru kute kirei des. Nah, sekarang kirei dulu. Bersih dan terang. Kirede akaruides. Ya. Kirede akaruides. Ya, seperti itu. Bisa ya? Tinggal latihan saja. Tempat ini dingin dan gelap. Gelap apa tadi? Gelap. Kurai. Iya, kurai. Dingin dan gelap. Dingin apa? Samukute. Iya. Ruangan ini
Hewa. Konohewa. Hewa. Haru. Samukute. Samukute. Kurai desu. Samukute. Kurai desu. Samukute kurai desu. Sekarang dibalik. Kakute. Konohewa. Kurakute. Samui desu. Kurade. Ya. Kalau ini dibolak-balik juga tetap aja kute karena dia dua-duanya golongan satu ya. Iya, ikeyoshi kata sifat satu gitu kan. Ya mau dibolak-balik juga tetap aja dia kute gitu. Sama kalau golongan dua-duanya golongan dua dibolak-balik ya tetap D gitu ya. Jangan terkecoh ya, jangan berarti oh kalau dibalik jadi D, kalau dibalik lagi jadi kute, enggak ya. Jadi aturannya tuh kalau kata sifat satu yang duluan ini yang digabungkan dia menjadi kute. Jadi I-nya berubah menjadi kute. Contoh takai jadi takakute, atsui jadi atsukute, semai jadi semakute, amai amakute gitu. Dan sebagainya. Nah, kalau yang digabungkan ini kata sifat dua, yaitu dia pakainya D. Jadi sebelum koma dia D. Contohnya hansamude, jojude, terus apalagi tadi kirede, apalagi genkide ya. Itu. Ya. Wakarimasu ka? Wakarimasu sensei. Hai, arigatou gozaimasu. Berikutnya, ini contoh ya. Ini yang ada di buku nih, yang ada di buku. Wakakute genki desu. Wakakute genki desu. Kemudian yokute omoshiroi desu. Yoi itu bagus ya. Yokute omoshiroi, bagus dan menarik. Nih hansamude shinsetsu desu. Hansamude shinsetsu desu. Ini nah ini bukan kata sifat nih. Niju hasai de. Ini apa? Dokusin des. Niju hasai de dokusin des. Berarti ini bukan kata sifat, kata apa ya? Ini 28 tahun. Ini bujangan. Kata kerja bukan, kata sifat bukan, berarti apa? Kata apa? Kata benda ya. Kata benda. Jadi untuk kata benda sama dengan perubahannya dengan kata sifat dua. Jadi pakai D. Ini contohnya ini Karina Sangwa Indonesia Jin des. Ya pernyataan satu Karina Sangwa Indonesia Jin des. Ya ini terakhirnya des. Kemudian Karina Sangwa Tokyo Daigaku no Ryugakusei des. Ryugakusei apa tahu? Belajar. Masak. Gakusei. Siswa asing. Ya, siswa asing ya. Mahasiswa Ryugakusei, mahasiswa asing ya. Jadi yang pertama Karina Sangwa orang Indonesia. Yang kedua Karina Sang belajar mahasiswa asing di ini nih Jepang. Tokyo Daigaku. Tokyo. Nah, ini kalau digabungkan Karina Sangwa Indonesia Jinde Tokyo Daigaku no Ryugakusei desu. Jadi desnya berubah menjadi D. Iya. Apa contohnya? Kata benda ya tadi ya contohnya tadi Mirror 28 tahun. Mirror apa tadi? Masih lajang ya. Mirror Sangwa Niju Hasai de Dokusin des. Iya. Umpamanya saya seorang guru, saya juga seorang ibu rumah tangga. Mungkin itu kan bisa juga ya.
Jadi watashi wa kyoshi de sufu desu. Watashi wa kyoshi de sufu desu. Tapi kayaknya agak aneh mungkin ya. Biasanya itu kan status pekerjaan gitu ya. Jadi kalau kyoshi ya bukan sufu. Kalau sufu ibu rumah tangga biasa, tidak bekerja gitu. Hai, sampai di sini sebelum ditutup karena waktunya tidak boleh sampai jam 4. Ada yang mau ditanyakan kah? Di sini menggabungkan dua buah kalimat atau lebih dengan predikat kata benda, maka yang pertama des-nya berubah menjadi de. Yang terakhir baru des. Oh iya, buat catatan minasang, jadi tidak harus 2, tidak harus 3 gitu ya. Boleh banyak gitu ya. Umpamanya de, des gitu ya. Boleh. Jadi tadi juga sudah tinggi, cantik, kemudian menarik, itu boleh. Tidak harus 2. Mau 4, menyebutkan 4 juga boleh. Terus yang tadi kata kerja juga mau kute, kok kute mah kata sifat ya. Mau te, baru terakhirnya kata kerja juga bisa. Umpamanya ya, tadi yang pagi-pagi itu watashi wa mai asa, setiap pagi. Asau kite, bangun. Hao migaite, sore kara kao aratte, onnori o shite, sholat. Asa gohan o tabete, gakko e ikimasu. Gitu. Boleh ya. Jadi banyak disatukan boleh. Jadi yang pertama te semua, terakhirnya balumas. Sensei boleh nggak kalau masta lampau? Boleh. Jadi berarti menceritakan kegiatan yang sudah lampau. Boleh ya, tapi tetap yang depannya te, yang terakhirnya lampau. Sudah? Hai, Sensei. Hai, arigatou gozaimasu. Nanti desu ka, ima. Ayo, sudah mau jam 4 ya. Sensei diminta untuk tidak sampai jam 4. Hai. Hai, ja minasan, watashi tachi no jugyo wa kore made owarimasu. Domo arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, Sensei.